Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, hai adik-adik, perkenalkan saya Dafali Fauzan dari Universitas Pendidikan Indonesia yang sedang melaksanakan kegiatan kuliah kerja nyata. Nah, di sini saya akan membagikan tips belajar online efektif di rumah masing-masing. Bagaimana caranya? Langsung saja kita ke tahap yang pertama. Tahap pertama yaitu kita harus menentukan tujuan dan ekspektasi. Jika kita memiliki tujuan dan ekspektasi, maka otomatis kita memiliki tanggung jawab. Nah, tanggung jawab itu digunakan untuk memberikan semangat untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran secara online. Yang kedua yaitu rencanakan harimu dengan cara bagaimana? Dengan cara membuat jadwal pembelajaran atau jadwal belajar di rumah dan disesuaikan dengan kebutuhan, kekurangan, dan kelebihan adik-adik. Yang ketiga yaitu siapkan ruang belajar. Hal ini penting karena akan menciptakan suasana yang nyaman dan otomatis akan fokus mengikuti kegiatan pembelajaran secara online. Yang keempat yaitu ubahlah suasana. Misalnya adik-adik belajar online di rumah kadang jenuh, maka dari itu kita mempersiapkan cara lain mengubah suasana dengan misalnya menonton terlebih dahulu, beristirahat, atau memakan cemilan. Diselingi hal-hal tersebut sehingga jika kita kembali fokus, kita siap mengikuti kegiatan pembelajaran secara online karena telah melaksanakan refleksi atau rekreasi sejenak. Hal ini penting untuk meningkatkan kembali semangat dalam belajar. Yang kelima yaitu kurangi gangguan. Nah, ini sangat sering terjadi di rumah masing-masing karena banyak satu dan lain hal yang kita hadapi dalam belajar. Hal ini penting kita untuk mengatur gangguan tersebut, misalnya dengan berpindah ke ruangan lain, ataupun misalnya gangguan dari handphone, kita harus bisa menonaktifkan sementara notifikasi yang masuk ke dalam handphone. Yang keenam yaitu bicaralah dan mintalah bantuan. Nah, yang pertama mungkin misalnya adik-adik mengalami kesulitan belajar, adik-adik bisa tanyakan kepada orang tua, ataupun misalnya masih belum bisa terjawab permasalahannya, bisa menemukan solusinya melalui kontak langsung gurunya. Karena jika kita memiliki permasalahan pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita mengkomunikasikannya kepada orang tua atau guru agar permasalahan itu terjawab dan menciptakan efektivitas pembelajaran. Yang ketujuh yaitu buat catatan. Hal ini penting karena misalnya jika kita mencatat, otomatis otak kita merekam apa yang kita catat, dan jika kita mencatat, kita dapat membuka kembali catatan itu jika kita lupa. Hal ini penting karena mungkin adik-adik akan menghadapi ujian. Hal ini penting untuk menciptakan efektivitas dalam pembelajaran, karena jika kita efektif belajar, kita akan mampu menjawab soal-soal yang diujikan oleh guru. Yang kedelapan yaitu tuliskan atas pencapaian apa yang sudah adik-adik selesaikan. Nah, kan sebelumnya adik-adik telah membuat jadwal, maka checklistlah atau buatlah kemajuan dalam rencana yang telah dibuat, dan tak lupa membuat catatan untuk diajukan pertanyaannya kepada guru, karena mungkin saja adik-adik masih ada materi yang belum dipahami. Dan yang terakhir yaitu beristirahat. Hal ini penting untuk mengembalikan semangat dan juga fokus teman-teman semua. Hal ini penting untuk menciptakan efektivitas pembelajaran berikutnya. Terima kasih adik-adik atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.